Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya rahimakumullah. Puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan karunia kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama di masjid yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang telah membawa risalah, ajaran agama yang dapat kita pedomani dalam kehidupan kita demi keselamatan hidup di dunia bahkan di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Tahun 1442 Hijriah sudah kita tinggalkan dan kita masuk tahun baru Islam 1443 Hijriah. Dengan harapan, niat dan tekad yang kuat, dengan tahun ini hendaknya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ada peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Kajian kita yang singkat pada malam hari ini mengambil judul perintah berwudu dan keutamaannya. Walaupun pernah kita membaca, mendengar tentang kajian berwudu, maka untuk mengingatkan kembali apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita tentang berwudu. Perintah berwudu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin menegakkan sholat, basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke situ, dan sapulah kepalamu, kaki hingga sampai kedua mata kaki. Dalil tentang perintah berwudu, di manakala kita saat akan melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun sholat tatawwu, sholat sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga perintah atau sunnah yang lainnya, kita juga dianjurkan berwudu. Kalau sholat, wudu itu menjadi satu keharusan. Di dalam buku tarjih itu disebutkan dengan miftahus sholatil wudu. Kunci pembuka sholat itu wudu. Kadang dengan kalimat yang lain, miftahus sholatil wudu. Kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. Dalam hadis yang lain, hadis dapat dibaca di dalam buku Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, buku tanya jawab jilid yang nomor 4. Juga salah satu sunnah dalam berwudu itu ketika kita akan berangkat tidur. Ketika kita akan berangkat tidur, kita dianjurkan terlebih dahulu berwudu. Latif Rusdi juga dalam bukunya Zikir dan Doa juga menuntunkan adab dalam tidur itu, diantaranya adalah berwudu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Hadis itu berbunyi, "Idza ataita madja'aka," apabila engkau akan berangkat tidur, fatawadda, maka berwudulah, kata Rasul. Wudu akalis sholat, wudunya itu seperti wudu ketika kita akan melaksanakan sholat. Jadi menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan berangkat tidur, didahului dengan berwudu. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, aktivitas wudu senantiasa kita lakukan setiap hari, sehari semalam, dalam melaksanakan ibadah sholat yang wajib dan juga maupun yang sunnah. Ditambah lagi dengan aktivitas yang lain, seperti kita akan berangkat tidur berwudu terlebih dahulu, atau ketika kita yang membiasakan membaca Al-Quran, selalu kita didahului dengan berwudu. Ada beberapa keutamaan dalam berwudu, didasarkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan malam hari ini ada beberapa hadis yang kita kutip. Hadis-hadis itu dapat dibaca yang pertama di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid yang pertama, bab tentang cara berwudu. Kemudian juga dapat dibaca di dalam buku Pedoman Orang Saleh tentang wudu, mengutip hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan berwudu. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Hadis berasal dari Umar bin Khattab. Dapat dibaca di dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih. Hadis itu berbunyi, "Ma minkum min ahadin yatawadda fa yusbighul wudu thumma yaqul." Kata Rasul, tidak ada di antara salah seorang dari kamu ketika dia berwudu
Fayusbihul wudu, lalu ia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian ia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan ini adalah bacaan doa setelah berwudu. Dalam tahjid sampai situ aja, nggak pakai Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, itu nggak terdapat di dalam tahjid, dan majelis tahjid pun tidak mengutip, tidak menuntunkan untuk dibaca itu. Di dalam buku fikih sunnah dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin dijelaskan di situ, terdapat dalam hadis dengan riwayat yang kacau kalimatnya begitu. Jadi Muhammadiyah lewat tuntunan tahjid, bacaan doa setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi, illa futihat abwabul jannah thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Kata Rasul, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga thamaniyah. Ada 8 pintu surga yang dibentangkan, yang dibukakan kepada orang-orang yang menyempurnakan wudunya. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dia dipersilakan untuk memasuki pintu mana yang dia sukai. Ada 8 pintu surga yang dibentangkan, dia dipersilakan untuk memasuki lewat pintu mana yang dia sukai. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahullah, masuk ke dalam surga adalah keinginan setiap orang. Senantiasa dalam doa kita mohonkan kepada Allah, dan dijauhkan dari api neraka. Kita senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan tuntunan yang dapat membuka pintu-pintu surga, yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga. Akan dibentangkan, dibukakan pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga yang dimana kita dipersilakan untuk memasuki lewat pintu mana yang kita sukai, yaitu dengan berwudu dan menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu kadang-kadang ini menjadi perhatian yang tidak cukup, menjadi satu perhatian. Apabila sholat berjamaah di masjid itu ketika sudah dimulai, kebanyakan atau tidak sedikit orang ketika dia berwudu dilakukan dengan terburu-buru, karena sholat berjamaah di masjid itu sudah dimulai, sehingga kesempurnaan berwudu itu tidak lebih maksimal. Kita dianjurkan walaupun sholat berjamaah sudah dimulai, tetap kita tidak boleh gegabah, tidak boleh terburu-buru dalam berwudu, tenang, khusyuk dalam berwudu. Yang kedua, keutamaan dalam berwudu. Juga hadis ini bisa dibaca dalam buku Hafidh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah. Hadis itu berbunyi, antumul muhajjaluna yaumal qiyamah. Kata Rasul, kamu sekalian itu bersinar, wajahmu bersinar, tanganmu bersinar, kakimu bersinar. Di tahjid menerjemahkan begitu. Wajah, tangan, kaki bersinar pada hari kiamat, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa ini bisa terjadi? Rasulullah SAW menyatakan, min isbaghil wudu
disebabkan menyempurnakan wudu. Jadi dengan menyempurnakan wudu, berwudu dengan sempurna, pada hari kiamat Rasul menginformasikan maka wajah, anggota wudu, tangan anggota wudu, kaki anggota wudu akan bersinar pada hari kiamat. Seterang apakah sinarnya? Berbeda-beda kualitas atau frekuensinya, berbeda-beda. Bila dia berwudu 1 tahun 2 kali ketika ia menghadiri sholat idain, sholat 2 hari raya, ia bersinar juga, tapi tidak begitu terang. Dia sholatnya hanya di hari Jumat saja, bersinar juga. Setiap waktu, setiap saat dia berwudu, sholat yang difardukan oleh Allah, sholat-sholat sunnah, ketika mau berangkat tidur senantiasa dia berwudu, dilakukan dengan sesempurna mungkin, sinarnya lebih terang dibandingkan yang jarang-jarang berwudu. Artinya kita disuruh untuk merutinitaskan berwudu. Begitu besar, begitu hebatnya informasi Rasulullah SAW tentang keutamaan berwudu. Yang ketiga, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Utsman bin Affan. Hadis itu berbunyi, "Faman yatawadda, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu ia membaguskan, membaikkan, menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadi, akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu lalu ia sempurnakan atau baguskan wudunya, kata Nabi, kharajat khatayahu min jasadi, akan keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dari tubuhnya. Bahwa di antara organ tubuh yang termasuk di dalamnya anggota wudu adalah wajah. Di wajah ini ada mata, dan kita tidak memungkiri bahwa mata itu ada juga mendatangkan dosa. Ketika memandang pemandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan sengaja ataupun tidak sengaja ada dilakukan untuk mendatangkan dosa. Kaki pun begitu juga, sengaja ataupun tidak sengaja akan dapat kita lakukan yang dapat mendatangkan dosa. Dari anggota-anggota tubuh ini sekaligus anggota wudu, ketika ia dibasuh dengan berwudu serta menyempurnakan wudunya, kata Rasulullah SAW, itu dapat mengeluarkan dosa-dosa yang diakibatkan oleh anggota wudu itu. Lumayan ketika dosa-dosa itu dikeluarkan dari jasad, dari tubuh kita. Dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan keinginan kita semua. Di samping dengan amalan-amalan yang lain, doa kita kepada Allah, di antaranya dengan wudu yang kita lakukan dengan sempurna, itu dapat mengeluarkan dosa-dosa dari jasad atau dari tubuh kita. Yang keempat, keutamaan dari berwudu itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berbunyi, barang siapa yang berwudu, man tahhar, barang siapa yang berwudu, kalimatnya dipakai tahhar, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu ia mendatangi masjid Baitullah,
untuk melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, langkah yang pertama diampuni dosanya, langkah selanjutnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara. Dari hadis ini yang dapat kita petik intisarinya, yang pertama bahwa sunnah dalam menghadiri sholat berjamaah di masjid itu yang terbaik, yang paling afdol, yang paling utama. Wudhu itu kita ambil dari rumah, berwudhu di rumah. Kita ambil wudhu di rumah, baru kita berangkat ke tempat sholat berjamaah ke masjid. Kata Rasul, langkah pertama diampuni dosanya, langkah selanjutnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menghadiri sholat berjamaah di masjid, wudhunya di masjid, keutamaan dalam hadis itu tentu kita tidak mendapatkannya. Karena hadisnya, barang siapa yang berwudu dari rumah kemudian ia menuju ke masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah yang pertama diampuni dosanya, langkah selanjutnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai barangkali sudah kita biasakan untuk berwudu dari rumah. Kalau saya sudah terbiasa kalau menghadiri sholat di masjid berjamaah, wudu di rumah, terkecuali kalau di masjid atau di tengah jalan, batal. Sudah berada di masjid menunggu sholat isya, duduk-duduk, buang air kecil, buang air besar, buang angin, ya tentulah kita berwudunya di tempat wudu yang disediakan di masjid. Mau pulang, ya boleh-boleh aja. Cuma bisa nggak kita menyempatkan waktu pulang itu sampai ke masjid agar tidak terlambat mengikuti berjamaah. Islam tidak merepotkan, tetapi memudahkan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, itulah paling tidak beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan berwudu. Mudah-mudahan dengan mengetahui tentang keutamaan berwudu ini dapat meningkatkan kuantitas, jumlah, sering-sering kita berwudu. Artinya kalau orang yang sering berwudu, otomatis sholatnya tertib. Ironi dan aneh apabila orang yang selalu berwudu tapi nggak sholat, itu aneh. Biasanya kalau rajin berwudu, ya tentu dia rajin sholatnya. Dan ditambah lagi dengan aktivitas-aktivitas yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana diperintahkan untuk berwudu. Di antara sahabat Rasulullah SAW, yang dimana Rasulullah SAW mendengar terompak kaki sahabatnya. Sahabat itu adalah Bilal bin Rabah di dalam surga. Bilal bin Rabah masih hidup, Rasulullah SAW masih hidup. Tapi Rasulullah sudah mendengar suara terompak kakinya di dalam surga. Kemudian Rasulullah mendatangi Bilal bin Rabah, ingin tahu amalan apa yang biasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah, sehingga Rasul mendengar suara terompak kakinya di dalam surga, sementara dua-duanya masih hidup. Rasulullah masih hidup, Bilal bin Rabah masih hidup. Penjelasan Bilal bin Rabah adalah membiasakan memperbaharui wudunya, kemudian ia sholat dengan sekuatnya. Kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah
rupanya mempunyai manfaat yang besar. Dia masih hidup sudah terdengar hentakan pelompat kakinya di dalam surga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu dapat dibaca di dalam buku fikih Islam sesuai dengan putusan majelis hakim. Bapak Ibu, barangkali itulah kajian singkat yang untuk mengulang kaji kita, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca, dalam rangka untuk menguatkan kembali dan meningkatkan kuantitas serta kualitas kita, terutama dalam hal berwudu. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya sudahi. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum